Assalamualaikum. Ya, saya memperkenalkan diri, saya Asik Saifuddin, ya, atau bisa dipanggil juga Abu Fawaz, ya, yang beralamat tinggal di perumahan BHS Hasmi nomor 89. Ya. Baik, saya akan bercerita mengenai saya sendiri menggeluti dan mendalami, ya, terapi ruqyah kejiwaan, dan terapi kebugaran, juga masalah herbal, ya, mengenai bahasa Arab. Saya bermula ketika masuk kepada dunia pengobatan, ya, pengobatan ruqyah syar'iyyah ini di tahun 2002, ya, 2002 dari berbagai klinik yang berada di Bekasi, ya. Ada bersama ketua PBI, ya, PBI di Bekasi, Ustadz Heri, kemudian ketua PBI yang di Bandung, ya, yaitu Ustadz Dedi, ya, kemudian tingkat pendalaman dan saya mendapatkan ijazah, ya, itu 2016, ya, 2016, alhamdulillah. Ini mengembangkan di situ saya dari berbagai klinik itu sebetulnya klinik itu tidak mendapatkan ilmu tentang kejiwaan, gitu. Nah, menariknya adalah setelah kami lepas dari berbagai klinik tadi, artinya mengembangkan diri sendiri dengan di situ ternyata di lapangan itu bukan hanya karena gangguan jin itu yang harus kita ruqyah, ternyata juga ada gangguan mental, ya, gangguan kejiwaan yang harus diperbaiki, gitu kan. Nah, itu seiring perjalanan seperti itu, dan saya sekarang bermitra, ya, cabangnya Tribekam, ya, Tribekam cabangnya, yaitu sekarang di Bogor, ya, di Bogor, di sini di Jalan Raya Kapten Yusuf, ya, Ciapus Cimanglit. Dan kita insya Allah akan melayani Nusantara, insya Allah, ya, sekemampuannya, insya Allah. Dan adapun menu terapi yang kita sediakan di sini adalah, yang pertama adalah ada konsultasi, karena sebelum terapi ruqyah itu, ya, terapi dan herbal atau kebugaran di situ, di sini ada terapi ada konsultasi, ya, konsultasi. Karena konsultasi di sini sendiri terkadang membutuhkan waktu yang berjam-jam, ya. Jadi terkadang nggak membutuhkan waktu 1 jam, bahkan 2 jam, bahkan 3 jam, gitu. Itu terapi konsultasinya saja. Karena kalau kita berbicara masalah penyakit mental kejiwaan itu sebetulnya itu adalah akumulasi, ya, akumulasi atau kumpulan hari-hari tragedi yang pernah dialami oleh para klien, ya, ataupun para pasien itu sendiri, ya. Makanya waktunya lama. Kalau dia contoh saja, kalau dia mengeluhkan penyakitnya itu tahunan, bahkan puluhan tahun, gitu, kan. Karena banyak kita yang terapi kita di sini ada bukan hanya maksudnya dari berbagai kalangan, ya, mulai balita, dewasa, bahkan orang-orang yang sudah sepuh, gitu, kan. Dan itu pun dari berbagai kalangan profesi, ya, baik anak-anak sekolah SD, ya, anak mahasiswa, ya, bahkan, gitu, kan, para bidan diantaranya, gitu, kan. Bahkan yang tadinya paranormal juga, alhamdulillah, dan lain sebagainya sebetulnya, gitu. Itu berbagai, jadi kita menterapi semua kalangan usia, karena berbicara gangguan jin dan gangguan mental itu sebetulnya semua kalangan, ya. Dan di sini berbicara masalah gangguan mental itu bukan berarti orang sudah hilang ingatan saja, gitu. Bukan hanya itu, tapi kenali sejak awal penyakit mental paling dini apa sih, kan, gitu, kan. Paling dini apa sih, kan. Ya, tadi kalau contohnya ada perkataan, contoh Pak Sutri, ya, suami istri, ada perkataan yang tidak mengenakan, gitu, kan. Kalau dia pendam, ya, mungkin sehari 2 hari ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia pendam selama tahunan, bahkan puluhan tahun, nah ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit, gitu, ya. Baik melemahnya organ-organ dalam, ada hati, limpa, jantung, saraf otak, kan, itu. Terlebih-lebih, kan, makanya kenapa, gitu, kan. Banyak orang kalau kita di medsos itu sering melihat sakitnya tuh di sini, ya.
banyak nunyuknya ke dada, ya, ke hati. Kenapa? Karena penyakit mental itu yang paling berat, gitu. Kalau penyakit, sebetulnya penyakit itu kan banyak Pak ya, masyarakat yang dirasakan, ada sakit kepala gitu kan, ada sakit mata, ada sakit lutut dan segala macam. Tapi kenapa orang kalau di medsos nunjuknya ke dada? Itu menandakan penyakit yang paling berat dan paling berbahaya. Makanya ada istilah lebih baik capek badan daripada capek hati. Ya, seperti itu. Karena kalau capek badan, ketika capek badan karena kesibukan kerja, sehabis kerja aktivitas, dia istirahat, bisa nyenyak tidur gitu. Tapi kalau penyakit mental, penyakit kejiwaan, dia belum tentu dia bisa tidur, susah, bahkan sukar untuk tidur, insomnia, sehari semalam bisa saja, kadang hanya 1 jam gitu kan, 1 jam, bahkan 24 jam dia nggak bisa tidur, ya. Itu saking beratnya permasalahan hidup seperti itu. Nah, itu semuanya saya anjurkan ya dengan madu herbal sarap, ya. Madu herbal sarap ini alhamdulillah sudah banyak testimoninya ya. Di sini ada testimoninya sudah banyak di brosur sini. Dan kalau ingin lebih banyak lagi testimoni ya, bisa didapatkan ada di nomor di HP saya sendiri gitu. Screenshot dari berbagai kalangan konsumen yang telah merasakan kesembuhan biidznillah tentunya ya. Makanya berbicara masalah penyakit gangguan jiwa dengan penyakit gangguan mental itu sebetulnya kedua-duanya penyakit yang paling berbahaya dan paling berat ya. Kenapa berat? Gitu. Karena sama-sama melemahkan badan, makanya loyo, lesu kan itu nggak bertenaga gitu. Nah, ini madu herbal sarap ya. Kemudian juga dia melemahkan semangat futur sampai-sampai putus asa. Makanya banyak orang yang sampai saya lebih baik mati gitu, lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Nah, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu kan. Itu perlu bimbingan ya, perlu bimbingan. Nah, makanya menu terapinya ada tadi konsultasi ya, dengan mungkin memerlukan waktu berapa jam tadi tergantung kebutuhan. Yang kedua ruqyah, yang ketiga minum madu herbal sarap ini ya. Madu herbal sarap ini berhubungan dengan masalah organ kehidupan tadi, karena penyakit mental itu berhubungan masalah organ kehidupan, yaitu hati, limpa, jantung, saraf, otak. Ini madu herbal sarap. Makanya kalau Anda sering sakit kepala atau mah akut gitu kan, detak jantung nggak beraturan, ini madu herbal sarap insya Allah ya. Kurang lebih demikian. Apabila ada hendak yang ditanyakan seputar profil saya atau pengalaman saya atau mengenai ciri-ciri gangguan jin apa sih, gangguan mental apa sih kan, perbedaannya apa, nah silakan bisa konsultasi langsung di nomor 0853 2217 7410 bersama Abu Fawaz. Semoga bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.